dalam materi yang baru. Hari ini kita akan belajar terkait dengan kimia unsur. Sebelum nanti kita mempelajari tentang konfigurasi elektron, jadi nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, Ibu akan membagikan yang harus kalian lakukan sebelum kita mempelajari tentang konfigurasi elektron. Jadi anak harus mengenal terlebih dahulu tentang unsur-unsur yang ada di alam, paling tidak yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan share screen terkait dengan ini ya, seluruh layar. Oke ya, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di alam, itu masuk kimia unsur. Jadi nanti sebenarnya di konfigurasi kedua, tetapi kita gabung supaya nanti saat kita masuk ke materi yang baru bisa dipahami tentang konfigurasi. Apa sih lambang-lambang unsurnya, seperti itu maksudnya. Saya menjelaskan lebih dahulu. Oke, apa saja sih bahan yang ada di alam ya? Kita coba perhatikan bahwa di alam ini paling banyak ya, yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, misalnya ini korek api nih, sering digunakan biasanya oleh siapa saja untuk menghidupkan api. Nah, korek api ini mengandung senyawa, ada unsur ya, yang bagian merahnya ini itu adalah fosfor. Nanti kalau digesek, dia akan menghasilkan api ya, karena proses pembakaran itu memerlukan oksigen. Kemudian ini ya, ada yang namanya, nah ini besi ya, jadi ini namanya alatnya ya, ini alatnya mengandung besi. Nah, jadi nanti di dalam bahan-bahan itu ada unsur-unsur kimia. Nah, apa sih lambangnya? Nah, nanti anak-anak bertugas untuk membuat video singkat tentang alat dan bahan yang ada kandungan kimianya, tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini garam dapur. Garam dapur itu dia mengandung senyawa natrium klorida, dia bermanfaat sekali untuk mengawetkan makanan dan lain sebagainya. Nah, natrium klorida ini atau NaCl, rumus kimianya itu mengandung unsur natrium dengan lambang unsur Na dan klorin dengan lambang unsur Cl. Nah, ini juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak sih sebenarnya bahan-bahan kimia, baik itu ada di yang motor Anda yang gunakan, kemudian kendaraan bermotor yang Anda gunakan, itu bahan bakarnya apa, kemudian untuk masak di rumah kan banyak gas itu mengandung apa, LPG itu apa sih unsurnya di dalamnya. Nah, jadi di dapur ini sebenarnya banyak sekali yang bisa ditemukan. Ya, nah, tugas Anda mendata 10 jenis bahan yang terkandung dalam bahan yang dapat ditemui di dapur, seperti bumbu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tapi kalau udah ada seperti garam dapur tadi yang Ibu jelaskan, ya dimasukkan. Kemudian seperti apa, misalkan di dapur yang Anda temukan, nah, gula itu apa sih, rumus kimianya apa namanya, nah unsurnya apa, nama unsurnya apa, lambang unsurnya apa. Paling tidak 10 jenis bahan. Nah, sebanyak-banyaknya unsur yang terkandung, misalnya 10 jenis bahan itu satu, misalnya seperti garam tadi ada satu senyawa dan ada 2 buah unsur, yaitu natrium dan apa. Jadi pilih saja yang mudah ya. Sabun itu coba dilihat aja bahannya, kemasannya, kemudian perhatikan. Kemudian alat-alat masak ya, misalnya wajan yang digunakan, kemudian panci atau kettle ya yang kita gunakan, itu unsur pembentuknya atau bahan yang dibuat itu apa. Nah, itu. Jadi anak-anak dapat membuat video dengan menunjukkan bahan ini loh bahannya, atau difoto, kemudian dijelaskan di foto ini mengandung apa. Nah, kalau nggak bisa bikin video, bisa dong dibuat di dalam Google Dokumen, kemudian dibuat deskripsinya di samping atau dibuat yang lainnya. Yang penting ada ini ya, ada fotonya. Jadi dibuat saja, kalau dibuat dalam bentuk video, difoto, dibuat ya minimal 1 menit, dengan lebih dari itu. Kalau lebih boleh, kalau kurang dari itu juga boleh. Nah, bisa di-upload ke YouTube-nya, bisa juga di-upload ke ini Instagram-nya. Nah, kalau di Instagram, kalau tidak bisa, ya alternatifnya tadi adalah anak-anak bisa membuat bahan itu dengan hasil tugas Anda di Google Doc itu, atau nanti dikirimkan di Google Classroom-nya. Oke. Jadi tugas Anda mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa nanti dijelaskan. Oke, demikian ya anak-anak.